Namaku Rina, usia 34 tahun, ibu dari 2 anak, dan istri dari seorang pria yang dulu sangat aku percaya. Andri. Selama 10 tahun pernikahan kami, aku pikir semua baik-baik saja. Kami memang gak kaya raya, tapi cukup. Andri kerja sebagai manajer di kantor properti, dan aku buka usaha kue rumahan dari rumah. Sampai suatu hari, aku mulai merasa ada yang janggal. Suamiku sering pulang malam. Bilangnya kerja lembur, tapi wajahnya selalu bersih, gak tampak capek. Pulang juga gak bawa dokumen kerja, malah lebih sering main HP sambil senyum-senyum sendiri. Dan yang paling bikin aku curiga, dia jadi sering nyebut satu nama di rumah. Nadia. Nadia tuh bantu banget di proyek apartemen kemarin. Nadia itu lucu ya, mirip kamu waktu muda. Nadia tuh pinter dandan, padahal kerjanya lapangan loh. Nama itu muncul terus-menerus. Awalnya kupikir wajar, ya namanya kerja satu tim, pasti akrab. Tapi makin lama, makin aneh rasanya. Apalagi waktu anak kami yang sulung nyeletuk. Mama, Papa kemarin dijemput tante cantik loh. Aku lihat dari balkon. Aku coba tanya langsung ke Andri malamnya. Kamu dijemput siapa kemarin? Dia jawab santai. Oh, itu Nadia. Dia kan cuma sahabat aku. Kasihan, motornya mogok, jadi aku anterin dia pulang. Cuma sahabat. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Bukannya lega, aku malah tambah curiga. Mana ada sahabat kerja yang dijemput pulang? Sampai anak kita lihat dari balkon. Tapi saat itu, aku belum punya bukti. Kalau kamu pernah ngalamin rasa curiga yang bikin hati gak tenang, tulis ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arista Story, supaya kamu gak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Besoknya, aku tanya tetanggaku, Bu Mira, yang rumahnya pas di seberang jalan. Dia kebetulan pasang CCTV untuk pantau halaman. Aku minta izin lihat rekaman hari itu. Saat Andri dijemput Nadia, Bu Mira setuju, dan kami tonton bareng. Dan disitulah semua kebohongan mulai terkuak. Di layar CCTV, terlihat jelas mobil Andri berhenti di depan rumah. Lalu, seorang wanita muda keluar dari mobil, berbaju ketat, heels tinggi, rambut panjang, dan dia mencium pipi Andri sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Bu Mira cuma geling-geling kepala. Kalau ini sahabat, rasa pacar. Tanganku gemetar. Aku rasanya ingin marah, menangis, berteriak, tapi aku tahan. Aku tahu ini baru awal, dan aku janji ke diriku sendiri malam itu. Aku akan buka semuanya sampai topeng si Nadia itu jatuh. Aku gak bisa terus-terusan diam. Aku kumpulkan semua bukti dari rekaman CCTV, pesan-pesan di HP Andri, sampai percakapan yang aku rekam diam-diam saat dia telepon dengan Nadia. Semua bukti itu aku simpan rapih di laptopku. Suatu sore, aku undang Andri dan Nadia datang ke rumah. Aku bilang, ada sesuatu yang harus kami bicarakan bersama. Nadia datang dengan wajah polos, baju rapi, dan senyum yang menyiratkan keyakinan. Andri datang terlambat. Wajahnya sudah mulai gugup. Aku lihat matanya sering menghindar. Aku buka laptop dan tunjukkan satu persatu bukti yang aku punya. Rekaman CCTV, pesan chat antara Andri dan Nadia, bahkan suara Nadia yang mengaku tak hanya sekadar sahabat saat telepon dengan Andri. Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap berusaha mempertahankan alasan. Rina, aku cuma teman kerja. Aku gak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Aku pandang Andri tajam. Kamu bilang sama aku, kamu sayang sama aku, tapi kenyataannya kamu ngelakuin ini di belakang aku. Andri tak berkutik. Akhirnya dia mengaku, aku salah. Rina, aku gak mau kehilangan kamu dan anak-anak. Aku menyesal, tapi luka di hatiku sudah terlalu dalam. Aku tahu, kata-kata itu hanya setengah benar. Aku putuskan
Aku harus tunjukkan ke semua orang siapa Nadia sebenarnya. Kalau kamu pernah menghadapi pengkhianatan seperti ini, tulis pengalamanmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu bisa terus ikuti kisah ini. Setelah konfrontasi itu, suasana rumah kami berubah drastis. Andri terlihat semakin menjauh, sementara Nadia mulai menunjukkan sisi aslinya yang manipulatif. Dia mengirim pesan-pesan provokatif ke aku, pura-pura korban, dan bilang kalau aku terlalu posesif dan gak percaya. Tapi aku bukan orang yang mudah dipermainkan. Aku mulai kumpulkan cerita dari momen Andri di kantor. Dan ternyata Nadia sudah lama dikenal sebagai pelakor yang suka hancurkan rumah tangga orang lain demi ambisi pribadi. Aku juga buka komunikasi dengan Bu Mira, tetangga yang punya CCTV, untuk mengumpulkan bukti tambahan kalau nanti Andri dan Nadia mencoba mengelak. Di sisi lain, aku mulai perbaiki diri dan fokus pada anak-anak. Aku gak mau mereka tumbuh dalam rumah penuh kebohongan dan air mata. Suatu hari, aku buat rencana matang. Aku undang semua keluarga besar untuk kumpul di rumah, termasuk orang tua Andri dan orang tua aku sendiri. Aku siapkan bukti rekaman CCTV dan bukti chat yang sudah aku print. Di depan mereka semua, aku buka semua kebusukan Nadia dan Andri. Reaksi mereka terkejut, marah, dan kecewa. Nadia yang tadinya sok kuat mulai terlihat pucat dan tak berani menatap siapapun. Andri hanya bisa menunduk, menyesal dalam diam. Dan aku berdiri dengan kepala tegak, yakin bahwa aku sudah melakukan yang terbaik demi keluargaku. Setelah semua terbuka di hadapan keluarga besar, Nadia akhirnya pergi dari hidup kami. Andri pun menyadari betapa berartinya aku dan anak-anak bagi dia. Dia berjanji untuk memperbaiki diri. Meskipun aku masih harus memberi waktu untuk memulihkan kepercayaan yang telah retak. Keluarga kami perlahan mulai membaik. Aku fokus pada anak-anak dan masa depan mereka. Aku belajar bahwa cinta itu bukan cuma tentang kata-kata, tapi tentang tindakan dan kesetiaan. Pengalaman pahit ini mengajarkanku satu hal penting. Jangan pernah abaikan firasat, hati, dan selalu kumpulkan bukti sebelum menuduh. Tapi jangan juga ragu untuk bertindak saat ada yang salah. Aku juga semakin kuat, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu yang berani melindungi keluarganya. Untuk kamu yang sedang berjuang menghadapi pengkhianatan, ingatlah, kamu gak sendiri. Ada kekuatan besar dalam diri kita untuk bangkit dan memulai kembali. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya di Arista Story.